Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Selamat pagi semuanya, anak-anak kelas 12 MIA ataupun IIS. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran yang ketiga dengan mata pelajaran sejarah Indonesia. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti dan memperhatikan materi yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini. Oke, di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas mengenai masalah pemberontakan APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, dan Permesta, ya kan? Jadi sebelumnya kan sudah dikasih penjelasan di materi yang pertama, yang kedua. Sekarang kita akan membahas tentang kejadian atau bisa dikatakan pemberontakan yang memang terjadi di Indonesia, yaitu berkaitan dengan sebelum atau bisa dikatakan pemberontakan APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI atau Permesta ini kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pemberontakan APRA atau singkatan daripada Angkatan Perang Ratu Adil, ya kan? Jadi sebenarnya APRA ini peristiwa yang pemberontakannya yang dilakukan oleh APRA meletus pada tanggal yaitu 23 Januari 1950 di Bandung. Nah, sebenarnya pada saat itu APRA melakukan serangan dan menduduki kota Bandung. Jadi dia itu ingin menguasai kota Bandung. Sebenarnya juga latar belakangnya itu pemberontakan APRA ini dipicu oleh adanya friksi dalam tubuh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau singkatannya daripada APRIS. Nah, friksi yang terjadi itu sebenarnya antara tentara pendukung unitaris, ya kan, atau bisa dibilang TNI dengan tentara pendukung federalis, ya kan, atau bisa dikatakan KMIL atau KL. Nah, perlu kalian ketahui sebenarnya pemberontakan APRA ini menjadi tragedi politik dan ideologis nasional, tepatnya di masa perjuangan Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. APRA sendiri itu dipimpin oleh Raymond Westerling, ya kan, Raymond Westerling, dan memiliki 800 serdadu bekas KNIL. Ya kan, APRA memanfaatkan kepercayaan masyarakat yang ada di Indonesia itu akan datangnya pemimpin yang adil. Jadi dianggapnya pemimpin sebelumnya itu tidak adil, makanya dia mengatakan akan datang pemimpin yang adil seperti yang dituliskan dalam kitab Jangka Jayabaya tentang datangnya Sang Ratu Adil. Dan Westerling pun memang menanami gerakan ini dengan Angkatan Perang Ratu Adil, ya kan? Nah, itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua yaitu ini hanya singkatannya saja ya, nanti kalian bisa lihat materi yang akan saya kasih untuk yang lebih lengkapnya saja. Nah, untuk yang kedua yaitu Andi Aziz. Nah, seperti halnya pemberontakan APRA yang memang terjadi di Bandung, peristiwa Andi Aziz ini memang berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz. Pada saat itu pasukannya berasal dari KNIL, pasukan Belanda di Indonesia pada saat itu, terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur, NIT. Nah, ketika akhirnya tentara Indonesia itu benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan, memang dengan tujuan memelihara keamanan, tapi hal ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz. Artinya tidak ada rasa puas dari pasukan Andi Aziz, makanya ada rasa khawatir dari kalangan tentara KNL ini bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pimpinan APRIS ataupun TNI. Makanya dia itu kayak seperti ada rasa tidak kepuasan yang namanya pasukan Andi Aziz. Nah, akhirnya pasukan KNL ini di bawah pimpinan Andi Aziz ini kemudian beraksi dengan menduduki beberapa tempat penting. Bahkan mereka itu seperti menanam panglima teritorium atau wilayah Indonesia Timur tuh.
pemerintah pun bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kolonel Alex Kalibarang, yang memang pada saat itu terjadi di bulan April 1950. Nah, pemerintah memerintahkan Andi Aziz agar melapor ke Jakarta akibat peristiwa tersebut dan menarik pasukannya dari tempat-tempat yang telah mereka duduki. Artinya menyerahkan senjata serta membebaskan tawanan yang telah mereka tangkap, ya kan? Nah, tenggang waktu melapor adalah 4 kali 24 dikasih waktu si Andi Aziz ini, namun Andi Aziz ternyata terlambat melapornya. Sementara pasukannya telah berontak tuh. Andi Aziz pun segera ditangkap di Jakarta setibanya ia ke sana dari Makassar. Nah, ia pun juga kemudian mengakui bahwa aksi yang dilakukannya berawal dari rasa tidak puas terhadap APRIS, artinya tidak ada rasa puas, ya kan, yang memang diberikan oleh tentara APRIS ataupun TNI. Nah, pasukannya yang memberontak itu akhirnya berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawi Larang. Seperti itu. Dan yang ketiga yaitu RMS, Republik Maluku Selatan. Sebenarnya pimpinannya ini Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil, jadi mantan Jaksa Agung NIT. Didirikannya itu Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menimbulkan respon dari masyarakat Maluku, ya kan. Saat itu seorang mantan jaksa yang memang Jaksa Agung Negara Indonesia Timur itu, yaitu Mr. Dr. Christian Robert Soumokil, jadi memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Nah, hal ini merupakan bentuk penolakan atas didirikannya NKRI. Nah, Soumokil tersebut juga tidak setuju dengan menggabungkan daerah negara-negara Indonesia Timur di dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Jadi nggak setuju tuh, si RMS ini tidak setuju, artinya ada penggabungan daripada Indonesia Timur di wilayah-wilayah yang memang ada di kekuasaan Republik Indonesia. Dengan mendirikannya Republik Maluku Selatan, jadi si Christian Robert Soumokil ini mencoba untuk melepaskan wilayah Maluku Tengah dan NIT dari Republik Indonesia Serikat, sehingga berdirinya Republik Maluku Selatan ini langsung menimbulkan respon pemerintah yang merasa kehadiran RMS ini bisa menjadi sebuah ancaman, ya kan? Sebuah ancaman bagi keutuhan Republik Indonesia Serikat. Nah, maka dari itu pemerintah langsung mengambil beberapa keputusan untuk langkah selanjutnya. Tindakan pemerintah yang memang pertama dilakukan adalah dengan menempuh jalan damai antara RMS dengan pemerintah, ya kan. Tetap Dr. J. Leimena dikirim oleh pemerintah untuk menyampaikan permintaan damai kepada RMS, tentunya supaya membujuk agar tetap bergabung dengan NKRI supaya tidak pisah, ya kan. Artinya si RMS ini jangan sampai pisah, dibujuk tuh sama utusan dari pemerintah, yaitu si Dr. J. Leimena, ya kan. Tetapi langkah pemerintah tersebut ditolak oleh si Soumokil. Justru ia malah meminta bantuan, ya kan, perhatian juga pengakuan dari negara lain, terutama dari Belanda, Amerika Serikat, dan Komisi PBB untuk Indonesia pada saat itu. Yang terakhir yaitu PRRI atau Permesta. Sebenarnya munculnya pemberontakan PRRI atau Permesta ini bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat. Jadi berupa kekecewaan, ada rasa kecewa atas minimnya kesejahteraan tentara yang ada di Sumatera dan di Sulawesi. Nah, hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang kepala staf Angkatan Darat, ya kan. Jadi berkenaan dengan persoalan yang memang kemudian ternyata malah meluas pada tuntutan otonomi daerah. Nah, ada ketidakkeadilan yang memang pada saat itu dirasakan oleh beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang menganggap bahwasanya itu tidak adil dalam alokasi dana pembangunannya. Nah, kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957. Jadi seperti kayak Dewan
benteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera yang memang dipimpin pada saat itu oleh Kolonel Mauludin Simbolan, dan Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. Kemudian ada lagi Dewan Mauni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Venje Sumual. Nah, sebenarnya dalam persidangan 28 Desember 1959, dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah, khususnya di daerah wilayah yang memang masing-masing tersebut. Beberapa tokoh sipil dari pusat pun mendukung mereka, bahkan bergabung ke dalamnya, seperti Syarifuddin Prawinegara, Burhanuddin Harahap, kemudian ada lagi tuh Muhammad Nasir, ya kan, Abdul Haris Nasution termasuk, dan PM Juanda sebenarnya berusaha mengatasi krisis ini dengan jalan musyawarah, tetapi itu pun tidak berhasil, gagal, ya kan. Nah, kemudian ada rangkuman di sini. Jadi rangkumannya itu adalah tujuan dari APRA sebenarnya Andi Aziz RMS adalah untuk mempertahankan status negara RIS di Indonesia dan menginginkan hanya KNL saja yang menjadi inti dari keamanan negara RIS. Yang kedua adalah bangsa Indonesia dengan bentuk negara kepulauan sangat berpotensi untuk terjadinya disintegrasi. Dan yang ketiga adalah rangkumannya antara tahun 1948 sampai 1965 saja gejolak yang memang timbul karena persoalan ideologi, kepentingan atau terkait dengan sistem yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah terima kasih dan tetap semangat belajar. Jadi sampai di sini dulu untuk penjelasan kegiatan pembelajaran yang ketiga berkaitan dengan materi APRA, Andi Aziz dan RMS ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kalian bisa pahami. Kemudian mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah dari materi yang saya sampaikan. Mohon dibuka pintu yang maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.